sepengetahuan kami memang ada figur Mas Heri, terus kemudian ada Mas Wakil Wali Kota Cak Armuji, terus kemudian saya pikir Mas Bayu Erlangga itu juga mumpuni untuk dicalonkan di Kota Surabaya, terus kemudian Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya Mas Cahyo Prakorso itu juga layak karena apa? Mas Cahyo ini sudah teruji secara elektoral dalam pemilu legislatif kemarin. Beliau lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD Jatim dalam pemilu tahun 2024. Jadi saya pikir akan ada banyak nama, akan ada banyak kejutan nanti dalam pemilu kada Surabaya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota di dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh kota Surabaya, yaitu Bapak Arief Fatoni SH. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah baik Pak Bambang, mudah-mudahan panjenengan juga sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Arief ini menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bayangkara. Kemudian mengawali karir sebagai jurnalis, kemudian menjadi advokat, sekaligus terjun di dunia politik, bergabung dengan Partai Golkar, dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya dan anggota DPRD Kota Surabaya. Pak Arief, Oke, silakan kalau ada hal yang kelewatan dalam perjalanan karir Pak Arief, tolong ditambahi, silakan. oke, sampun sebenarnya Pak. Jadi memang setelah eh, dulu ketika saya kuliah kebetulan aktif menjadi eh, aktivis parlemen jalanan. Jadi begitu lulus kuliah, kemudian sudah eh, bekerja, baru kemudian memutuskan diri, memantapkan diri untuk terjun ke dunia politik agar dapat peluang untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara melalui jalur jalur parlemen maupun jalur kekuasaan. Ya, Ya. baik. Pak Arief, mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 untuk Partai Golkar Kota Surabaya dan proyeksinya untuk Pilwakot ini seperti apa? Oke. Jadi alhamdulillah Pak Bambang dalam pemilu legislatif tahun 2024 yang lalu Partai Golkar eh, dapat kenaikan suara yang cukup signifikan sehingga meskipun kursinya tidak naik tapi perolehan suaranya naik lumayan sehingga sejak pasca pemilu sejak pemilu pasca reformasi, alhamdulillah baru kali ini Golkar Surabaya berdasarkan hasil pemilu mendapatkan jatah unsur pimpinan DPRD. Kita naik kelas dari pemilu 2019 peringkat ke-6, alhamdulillah pemilu 2024 ini kita naik menjadi peringkat 4 sehingga otomatis mendapatkan jatah
unsur pimpinan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilu. Ya, dengan jumlah kursi berapa, Pak? 5 kursi. Lima kursi. Oke. Oke, jadi Baik, baik. Ya, karena dengan modal lima kursi itu apa yang akan persiapkan untuk pilkada? ya, jadi karena kami memahami bahwa syarat untuk mengusung kepala daerah itu kan minimal 10 kursi, Pak Bambang. Jadi sejak KPU menetapkan perolehan hasil pemilu tahun 2024, kami juga aktif melakukan komunikasi politik baik dengan wali kota Surabaya yang sekarang, Mas Eri Cahyadi, maupun dengan partai-partai lain karena kami menyadari Golkar tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Nah, berangkat dari hal itu, dulu kita sudah pernah mengusulkan nama Mas Eri Cahyadi dan nama saya sendiri sebagai bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar. Nah, atas dasar usulan itu, lalu kemudian DPP Partai Golkar memberikan surat tugas kepada Mas Eri dan saya untuk terus bekerja meningkatkan elektabilitas di tengah masyarakat sehingga itu yang dijadikan pijakan untuk terbitnya surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Nah, apakah kemudian nama itu kaku? Tidak, karena politik itu kan perkembangannya cukup dinamis, toh. Artinya di luar nama Mas Eri dan saya, berdasarkan pertimbangan politik, pertimbangan strategis, kalau memungkinkan ada nama lain yang siap untuk diberangkatkan menjadi calon kepala daerah dari Partai Golkar, tentu semua hal masih bisa terjadi. Ya. Nah, di dalam perjalanan sampai saat ini, apakah sudah mulai muncul atau kelihatan nama-nama lain? Sekarang muncul nama Mas Bayu Erlangga. Beliau adalah salah satu wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Beliau juga layak dan cukup mumpuni untuk dicalonkan oleh Partai Golkar. Tetapi karena sekarang rezim pengambilan keputusan itu kan berdasarkan scientific metode, Pak Bambang. Artinya ketua umum dalam memutus akhir nanti tentang siapa kader yang akan diberangkatkan tentu berdasarkan kajian dari hasil lembaga survei yang telah ditunjuk oleh DPP. Ya, eh, Pak Arief, kalau tadi berpasangan dengan Pak Eri Cahyadi, itu kan eh, koalisinya dengan PDIP, kira-kira Golkar. Ya, itu masih sangat dinamis, Pak Bang. Artinya bisa saja Golkar koalisi dengan PDIP, mengusung Mas Eri dengan salah satu kader Golkar, entah saya sendiri atau Mas Bayu Erlangga atau ada nama lain, atau bisa jadi justru Golkar malah berkoalisi dengan partai politik lain, mungkin yang sudah tampak komunikasi politiknya adalah koalisi Indonesia Maju yang kemarin mencalonkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, mungkin juga bisa di breakdown untuk menjadi koalisi dalam pemilu kada Kota Surabaya. Soal nama itu nanti di ujung. Ya, jadi masih cair kemungkinannya ya. Jadi Masih sangat cair. Nggih. koalisinya yang masih akan dijajaki. Nah, Nggih. mungkin koalisi ini kan terbentuk mengikuti orang. Nah, mungkin Nggih. bisa diceritakan siapa nama-nama besar yang sudah mulai muncul untuk kandidat wali kota dan wakil wali kota Surabaya ini. Nggih. Kalau dari internal Partai Golkar mungkin yang pertama ada nama Mas Eri Cahyadi, nggih. Karena memang selama ini fraksi Partai Golkar yang ada di DPRD Surabaya itu menjadi salah satu supporting dalam pemerintahan Mas Eri Cahyadi Armuji.
Nah, kami juga sangat mengagumi gaya-gaya kepemimpinan teknokratik Mas Eri. Ini cocok dengan doktrin karya kekaryaan Partai Golkar. Tetapi kami juga menyadari bahwa Mas Eri adalah kader salah satu partai lain. Apakah kemudian induk partainya Mas Eri nanti membuka pintu koalisi dengan partai lain? Tentu ini juga masih sangat dinamis. Karena apa? Forum pengambilan keputusan di ujung itu kan tetap ada di DPP masing-masing partai, Bapak. Nah, tugas kami di daerah, termasuk saya yang sudah diberikan surat tugas oleh DPP untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan elektabilitas di tengah masyarakat, ya kami saat ini hanya melakukan kegiatan-kegiatan temu warga, menjangkau warga dengan media sosial, dan konsolidasi Partai Golkar agar ketika nanti katakanlah bulan Juli atau bulan Agustus awal DPP memutuskan siapa kader terbaik yang akan diberangkatkan untuk memenangkan hati masyarakat Surabaya, Partai Golkar secara kelembagaan sudah siap untuk melaksanakan kerja-kerja politik kemanusiaan. Ya, Pak Arief, Pak Eri ini kan petahana. Nah, Okay. biasanya kalau petahana itu dianggap punya banyak kelebihan. Nah, Betul. pertanyaannya di samping Pak Eri, siapa tokoh-tokoh yang sudah mulai muncul di apa perhelatan Pilkada Kota Surabaya ini? Ya, sepengetahuan kami memang ada figur Mas Eri, terus kemudian ada Mas Wakil Wali Kota Cak Armuji, terus kemudian saya pikir Mas Bayu Erlangga itu juga mumpuni untuk dicalonkan di Kota Surabaya, terus kemudian Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya Mas Cahyo Prakorso itu juga layak karena apa? Mas Cahyo ini sudah teruji secara elektoral dalam pemilu legislatif kemarin. Beliau lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD Jatim dalam pemilu tahun 2024. Jadi saya pikir akan ada banyak nama, akan ada banyak kejutan nanti dalam pemilu kada Surabaya. Karena semua orang meyakini pasca perpindahan ibu kota negara tahun ini, Surabaya akan menjadi kota yang sangat bernilai strategis karena ini akan menjadi pintu gerbang di ibu kota. Jadi saya pikir DPP masing-masing partai akan memikirkan, menggodok, meracik strategi untuk menempatkan kader terbaiknya dalam melayani warga Surabaya 5 tahun mendatang. Dalam situasi semacam itu, Pak Arief kira-kira akan bisa muncul sampai berapa pasangan? Kalau berdasarkan kajian kami, diskursus kami, kemungkinan nanti hanya akan ada dua pasangan calon. Kecuali kalau ada calon perseorangan yang kemudian memenuhi syarat ya. Ini kan hawa-hawanya kan, desas-desusnya ini kan akan ada calon perseorangan yang akan mendaftar. Ya ada seorang akademisi dari Jakarta maupun seorang sosialita dari Surabaya. Kalau calon perseorangan biasanya apa? Orang yang sangat populer, sangat terkenal, punya jejak yang besar gitu ya, apalagi untuk kota besar seperti Surabaya. Nah ini siapa yang akan muncul kira-kira? Kalau saya mendengar sih desas-desusnya ada apa yang aktivis sosial kemasyarakatan kebetulan bergender perempuan ini juga desas-desusnya menyiapkan diri untuk menjadi salah satu calon perseorangan ya dalam pemilu kada Surabaya. Persoalan nanti memenuhi syarat administratif atau tidak itu soal lain. Mengingat syaratnya juga agak berat, Bang. Harus menyampaikan dukungan minimal 140.000, apalagi harga materai saat ini per satunya 10.000. Jadi calon perseorangan itu ya paling tidak harus menyiapkan 1,4 M hanya untuk beli materai. Iya. Baik. Eh, Tadi dikatakan kemungkinan hanya terjadi dua pasang.
Nah, kalau hanya dua pasang ini, apakah karena pertahanannya sangat kuat sehingga nanti yang penantangnya ini harus berkumpul jadi satu? Tentu dalam setiap gelaran pemilu kada atau pemilu itu kan pasti polarisasi masyarakat terbelah antara orang yang puas terhadap kinerja petahana dengan orang yang tidak puas kan gitu. Bang. Tapi kalau melihat situasi politik hari ini sepertinya tidak akan banyak calon yang muncul ya dari gabungan partai-partai itu karena ya kami juga memahami bahwa figur Mas Eri ini begitu kuat memang. Artinya kalau pemilu kada dilakukan hari ini itu kan elektabilitas Mas Eri masih di atas 50%. Nah, yang menarik ini kan menurut kami kenapa saya bilang masih sangat cair, ya semuanya masih serba mungkin dalam pemilu kada Surabaya mendatang. eh, Incumbent elektabilitasnya besar. Kalau menurut Pak Arief, apa saja rekam jejak atau capaian-capaian prestasi yang membuat bisa mendapatkan elektabilitas yang besar itu? Ya, yang pertama memang Mas Eri ini tipikal pemimpin yang mampu mengajak semua stakeholder untuk terlibat secara bersama-sama dalam pembangunan kota. Artinya kalau dulu Pak Bambang itu kan seolah-olah urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah kota, urusan lain yang menjadi urusan yang lain. Nah, di masa Mas Eri jadi wali kota itu memang beliau mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat Surabaya untuk terlibat dalam pembangunan kota Surabaya. Ada proaktif dari masyarakat, ada rasa memiliki dari kalangan swasta, sehingga memang Alhamdulillah Surabaya selama ini bisa melampaui berbagai problematika bangsa, mulai dari COVID, kita juga bergerak secara bersama-sama. Yang kedua memang kami juga sangat mengapresiasi penurunan stunting di kota Surabaya ini karena memang Mas Eri sebagai pemimpin mampu meletakkan dasar kebijakan yang itu tidak bersifat ego sektoral. Jadi kalau dulu itu kan penanganan satu peristiwa, oh ini urusannya OPD ini. Nah, di masa Mas Eri ini ngurusi stunting, itu diselesaikan dari hulu ke hilir. Bagaimana Dispenduk terlibat sejak awal ketika ada warga Surabaya yang mau menikah, terus kemudian puskesmas terlibat, oh ini berpotensi melahirkan bayi stunting atau tidak, lalu kemudian dinas sosial memberikan makanan yang cukup agar nanti tidak melahirkan bayi yang stunting. Nah, hal-hal yang begini ini itu tidak dimiliki oleh pemimpin sebelum Mas Eri. Nah, mungkin berangkat dari hal-hal itu, kemudian mempengaruhi persepsi publik terhadap Mas Eri. Sehingga wajar kalau kemudian sebagai petahana beliau hari ini masih memiliki elektabilitas tertinggi di antara nama-nama lain. Ya, Pak Arief, sebelum Mas Eri ini kan Bu Risma ya, yang tidak kalah populer, artinya juga cukup populer. Nah, itu seperti apa kalau dibandingkan gitu? Ya, kalau kita membandingkan gaya kepemimpinan Mas Eri dengan pendahulunya, Bu Risma tentu berbeda ya, Pak Bambang. Dalam konteks perencanaan kebijakan menurut kami karena kebetulan saya di DPRD Surabaya itu mengalami dua periode wali kota ya. Jadi wali kota Bu Risma dengan wali kota Mas Eri. Menurut kami Mas Eri itu perencanaannya lebih komprehensif dan lebih bersifat jangka panjang dibandingkan perencanaan di zaman wali kota sebelumnya. Nah, itu terbukti ketika soal penanganan banjir memang relatif perencanaan yang dibuat oleh Mas Eri ini relatif lebih bagus dibandingkan perencanaan zamannya Buris. Jadi kalau soal popularitas itu kan kadang-kadang masyarakat kita itu kan masih melodramatik Pak Bambang. Ada pemimpin yang nyetop lampu merah itu juga disukai. Jadi, Iya, baik. Nah, eh, mungkin ada apa momentum-momentum atau hal-hal yang monumental
yang dihasilkan oleh Pak Wali incumbent ini sehingga menjadi begitu dikenang oleh warga Kota Surabaya? Ya, yang tentu uh, kami apresiasi adalah salah satunya kalau dulu terjadi kecemburuan sosial ketika masyarakat Surabaya Timur dan Selatan itu tidak memiliki atau tidak terlayani fasilitas rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Sekarang insya Allah tahun ini akan terpenuhi. Kalau dulu kan masyarakat Surabaya Pusat dan Utara memiliki rumah sakit Suwandi, kemudian rumah sakit Surabaya Barat, BDH itu mewakili masyarakat Surabaya Barat. Timur dan Selatan ini kan belum punya. Nah, Alhamdulillah di masa Mas Eri sudah mulai dibangun dengan anggaran multi years. Insya Allah akhir tahun ini sudah bisa beroperasi melayani warga Surabaya Timur dan Barat. Nah, memangkas dikotomi pembangunan seperti ini itulah yang mungkin kemudian mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena itu sebagai bentuk legasi dari kepemimpinan Mas Eri. Banyak masyarakat termasuk banyak teman-teman dari partai ini tadi, walaupun Pak Arief mengatakan bahwa koalisi Indonesia Maju itu juga akan akan dipertimbangkan, tetapi calonnya bisa aja dari partai lain gitu ya kira. Oke, masih sangat mungkin. Jadi uh, uh, memang calon itulah yang kemudian menjadi alat persatuan koalisi. Kalau lihat hari ini uh, kami pun kami pun uh, uh, masih memberikan surat tugas kepada Mas Eri Cahyadi sebagai bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar sebenarnya. Jadi kenapa saya bilang semuanya masih sangat dinamis, sangat cair ya karena ya, semuanya masih bisa terjadi, Pak. Katakanlah hari ini Mas Eri duet bersama Pak Armuji, terus kemudian nanti katakanlah beliau ternyata situasi politik tidak mentakdirkan beliau bersama lagi, atau sebaliknya partai-partai lain mendukung paket Eri Armuji ini demi kepentingan yang lebih besar masyarakat Surabaya, ya semuanya masih serba mungkin. Iya, baik. Incumbent ada dua, yaitu Pak Eri sebagai wali kota dan Pak Armuji sebagai wakil wali kota. Hmm. Ini tadinya berasal dari satu partai atau berbeda partai, Pak, sehingga nanti ada kemungkinan untuk maju sendiri-sendiri. Uh, Kalau hari ini beliau dari satu partai yang sama, ya Pak Bambang. Uh, tetapi apakah kemudian nanti ini beliau akan bersama-sama atau maju sendiri-sendiri? Saya pikir itu yang menentukan dengan DPP masing-masing partai. Nah, katakanlah kita tidak menutup kemungkinan tiba-tiba kemudian DPP PDIP duduk bersama dengan DPP Golkar. Oke, kita kerja bareng di Kota Surabaya dan di tempat lain. Itu kan semuanya masih mungkin terjadi karena kerangka kerjasama besar untuk membangun bangsa, membangun Kota Surabaya itu ya tentu diperlukan gotong royong. Tidak bisa satu partai itu bekerja sendirian untuk melayani warga Surabaya. Iya, baik. Terakhir Pak Arief, Ya. apa yang eh, Bapak idealkan ya, yang diharapkan ya. Jadi masyarakat ini kan di dalam pilkada itu katanya akan banyak juga dipengaruhi oleh praktek pileg dan pilpres kemarin. Nah, Ya, situasi itu yang banyak dikhawatirkan. Nah, apa yang Pak Arief akan himbau kepada masyarakat? memang Pak Bambang kalau kita bandingkan antara situasi pemilu 2019 dengan 2024, pemilu 2024 itu saya menyimpulkan pemilu paling brutal sepanjang sejarah pemilu pasca reformasi ya. Artinya eh, kami sejak awal melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa money politik itu hantu dalam demokrasi kita. Ternyata dalam pemilu 2024 kemarin begitu terjadi dan rupa sehingga itu membuat kita mengalami fase post-truth demokrasi ya, demokrasi prosedural. Nah, saya berharap
meskipun pelaksanaan pemilu kada ini tahunnya sama dengan pelaksanaan pileg dan pilpres, saya berharap masyarakat Surabaya memiliki kesadaran bersama bahwa pemilu kada adalah rekrutmen kepemimpinan di level kota Surabaya. Mari kita cari pemimpin yang menawarkan gagasan tentang bagaimana membawa Surabaya 5 tahun mendatang. Bahwa kita harus perangi secara bersama-sama politik uang yang selama ini akan terus menjadi hantu dalam sistem demokrasi kita. Baik, politik uang itu hantu. Hantu. Ya, ya baik. Terima kasih sekali Pak Arief Fatoni Esa, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan, apa yang diusahakan benar-benar tercapai, dapat pemimpin yang ideal bagi Kota Surabaya. Tetapi di dalam proses menuju ke situ juga pemilu berjalan lancar, ya tidak diwarnai oleh politik uang dan praktek-praktek apa yang bertentangan dengan demokrasi yang lain. Saya kira itu sekali lagi Pak Arief, terima kasih. Terima kasih, Bang G. Ya, Sukses selalu buat panjenengan, G. ya, Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi